Yang pertama, mari kita ikuti perjalanan Harun al-Rasyid ketemu seorang ulama yang bernama Ibnu Samak. Nah, saat bertemu Ibnu Samak ini terjadi dialog. Saat itu Harun al-Rasyid meminta untuk disuguhi minum. Mungkin beliau sedang haus. Oleh Ibnu Samak disuguhi semangkok air minum. Kemudian Ibnu Samak berkata, "Wahai Amirul Mukminin, seandainya Anda terhalangi meminum minuman ini." Jadi maksudnya Ibnu Samak, satu mangkok ini pun Anda tidak dapat. Atau dapat tapi terhalangi sehingga tidak bisa minum. Misalnya dipegang orang yang orang ini mau menjual dengan harga mahal. Satu mangkok air ini, dengan apa kira-kira Anda akan membelinya? Kata Harun al-Rasyid, dengan setengah kerajaanku. Jadi ini maksudnya kan kalau kita sudah sangat haus, sangat kehausan, tidak ada air, satu-satunya air satu mangkok itu dimiliki orang, kemudian orang itu mau menjual. Itu mungkin bayangkan saja kita di tengah padang pasir, tidak ada air sama sekali, ketemu orang yang bawa air semangkok. Itu kata Harun al-Rasyid, kalau situasinya seperti itu, bahkan dengan setengah kerajaanku pun akan aku beli. Oke, Ibnu Samak kemudian melanjutkan, baik, kalau gitu minumlah dulu, semoga Allah memberikanmu ketenangan. Setelah Harun al-Rasyid selesai minum, Ibnu Samak kemudian bertanya lagi, wahai Khalifah, seandainya air yang sudah diminum tadi tidak bisa dikeluarkan lagi, ya ini maksudnya tidak bisa kencing sekarang, sudah minum tidak bisa keluar lewat air kencing, air kencingnya terganggu misalnya, kan ada itu penyakit-penyakit orang yang tidak bisa kencing, dengan apa Anda akan menebusnya? Maka Harun al-Rasyid itu menjawab, kalau situasinya seperti itu sudah mengancam jiwa, itu kalau sudah penyakitnya seperti itu. Bahkan dengan seluruh kerajaanku pun aku mau bertukar. Biar sembuh, biar tidak sakit ginjalnya, biar bisa kencing lagi. Jadi air minum satu mangkok seharga setengah kerajaan. Air kencing justru yang tidak bisa keluar bisa seharga seluruh kerajaan. Maka Ibnu Samak kemudian menasehati, sesungguhnya harga sebuah kerajaanmu hanyalah seteguk air dan setetes air kencing. Sungguh tidak pantas engkau berlomba-lomba memperebutkannya. Ini bisa dicari di Tarikhul Khulafa. Setelah diberi nasihat seperti ini, seperti saya bilang tadi, Ibnu Harun al-Rasyid ini kemudian menangis. Jadi kerajaan, kekuasaan, jabatan yang diperjuangkan, bahkan kadang sampai berdarah-darah, bahkan kadang sampai bunuh-bunuhan dengan saudara, yang itu banyak sekali terjadi cerita sepanjang sejarah. Bahkan mungkin sampai hari ini kalau ada pemilihan-pemilihan pemimpin, sampai pemilihan-pemilihan presiden, itu rasanya seolah-olah segalanya. Saya harus menang, saya harus sukses, bila perlu menghalalkan segala cara untuk bisa menang, bisa berhasil. Ternyata kalau dikuruskan dengan diri kita sendiri, misalnya saat kita kehausan dan dibandingkan dengan air satu mangkok, atau saat kita punya sakit tidak bisa kencing dengan setetes air kencing, itu segala kekuasaan, segala fasilitas yang kita miliki mungkin akan rela kita korbankan demi kita bisa minum air seteguk dan bisa mengeluarkan air kencing setetes. Nah, ini sindiran dari Ibnu Samak kepada Harun al-Rasyid. Ya, meskipun ini sebenarnya juga pelajaran untuk kita semua, bahwa
dalam hidup ini kadang-kadang kita terlalu over, terlalu menilai tinggi sesuatu, seolah-olah yang lain tidak ada harganya sama sekali. Seolah-olah segala yang tidak itu tidak berharga. Padahal kalau dibandingkan, kalau kita pikir-pikir dibandingkan beberapa sisi sudut hidup kita yang lain, mungkin yang kita anggap sangat berharga itu ternyata tidak ada harganya apa-apa. Jabatan mungkin penting, tapi coba diingat-ingat, begitu kita sakit, jatuh sakit, jabatan itu tidak akan ada nilainya apa-apa. Bahkan mungkin kalau sakit kita parah, gawat, mungkin rela kita tukar dengan penyakit kita ini. Mungkin teman-teman ada yang punya penyakit apa, misalnya kebetulan punya kedudukan atau jabatan apa, sudahlah ambil saja jabatan ini asal aku sembuh seperti semula. Mungkin bisa seperti itu. Jadi ternyata harga bahkan sebuah kerajaan itu bisa lebih kecil daripada setetes air kencing. Dengan cara berpikir seperti ini, maka penting kita dalam hidup ini bijaksana untuk tidak menganggap hal-hal duniawi apapun sebagai segalanya. Karena kalau itu hal-hal duniawi, biasanya tidak sebanding nilainya dengan segala yang lebih hakiki. Yang lebih hakiki itu bisa kesehatan kita, kemanusiaan kita, keilahian kita. Jadi nasihat ini bisa ditemukan dalam Tarikhul Khulafa.